Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh musallatatul haq yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita setelah kita dimatikan sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala lewat aktivitas tidur kita di sepanjang malam tadi. Dan alhamdulillah kita masih dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula di awal kita sadar dari tidur kita, yang terucap dalam lisan kita, hati kita dan pikiran kita adalah mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulina alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusur. Semoga hal ini sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi habit dari kita, keseharian kita, ketika kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa, organ tubuh kita masih berfungsi normal kembali setelah istirahat. Kemudian salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hal ini dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 di awal-awal ayat. Jadi memang Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Akan tetapi turunnya tidak sekaligus. Satu mushaf ini turun sekaligus itu tidak. Akan tetapi Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Ketika waktu itu Rasulullah menghadapi sebuah permasalahan, maka Allah menjawabnya lewat firman, lewat ayat-ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk, memberikan penjelasan kepada Rasulullah untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapinya. Termasuk juga Al-Quran memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada setiap permasalahan kita. Jadi ketika kita punya masalah, punya sesuatu problematika kehidupan, maka permasalahan kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah lewat membaca Al-Quran. Ketika kita membaca, kemudian kita usahakan untuk mengetahui artinya. Maka saya ingat betul ketika dulu Ustadz Kokoh di sini, ya. Jadi beliau adalah salah satu ustadz yang konsen dengan Al-Qurannya. Jadi ketika seorang itu sudah yakin, percaya bahwasanya Al-Quran adalah menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapinya, yakin betul bahwasanya Allah akan memberikan solusi lewat Al-Quran. Jadi ketika kita punya permasalahan misalkan, maka kita buka saja Al-Quran kita, tapi dengan penuh keyakinan. Dulu disampaikan bahwa ayat ataupun surat yang pertama kali kita lihat itulah yang nanti kita akan baca, kemudian
kita baca lafal Arabnya, Qurannya, kemudian kita coba melihat terjemahannya. Dan hal itu nanti kalau kita benar-benar yakin 100% bahwasanya Al-Quran ini akan menjadi solusi bagi kita, insya Allah akan memberikan petunjuknya lewat Al-Quran. Jadi harus yakin terlebih dahulu. Karena memang isi daripada kandungan Al-Quran itu la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita yang membaca pun jangan ragu-ragu, harus yakin dan percaya 100%. Yakin dulu, didasari dengan keyakinan yang kuat, keimanan pada Allah SWT, bahwasanya Al-Quran ini benar-benar akan menjadikan solusi bagi kita. Mungkin ini bisa dicoba oleh kita semuanya. Kita sedang menghadapi permasalahan kehidupan yang sangat rumit, sangat sulit, sangat pelik, bisa mencoba untuk kembali kepada Al-Quran sebagai solusi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita lewat Al-Quran itu sendiri. Karena memang Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian memberikan penjelasan tentang petunjuk itu, kemudian juga menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Quran juga menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang telah Allah turunkan kepada para rasul. Jadi memang ketika para rasul itu mengemban tugas dari Allah untuk menyebarluaskan ketauhidan, untuk menyadarkan masyarakat, maka Allah berikan pula pada mereka kitab suci. Jadi memang munculnya kemaksiatan pada Allah, munculnya kesyirikan pada Allah, itu memang diawali dengan sepeninggalnya Nabi Idris alaihissalam. Maka ketika Allah mengutus Adam ke bumi, kemudian di situ bertemu kembali dengan Hawa, kemudian mendapatkan keturunan, maka kejahatan waktu itu masih berupa kejahatan yang bersifat kriminal, kemanusiaan, yaitu pembunuhan. Akan tetapi ketika sepeninggal Nabi Idris, maka setan sudah mulai menggoda manusia untuk supaya kejahatannya adalah berupa kesyirikan pada Allah SWT. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan lagi manusia ke jalan yang benar, ke jalan ketauhidan. Karena waktu itu sepeninggal ulama ataupun Nabi Idris dan ulama-ulama di waktu itu, syaitan itu sudah mulai menggoda manusia dengan cara masyarakat itu merasa kehilangan, merasa takut, merasa sangat seorang yang sangat disegani, dihormati, menjadi seorang panutan, kemudian meninggal. Maka ketika mereka dalam beribadah tanpa kehadiran seorang ulama itu atau nabi itu, mereka merasa tidak puas, mereka merasa kurang, ada sesuatu yang kurang. Maka setan merasuki melalui dengar gue galak nabe sesuatu yang menyerupai orang tersebut, yaitu dibikinlah berhala-berhala yang mereka juga ikut dalam peribadatan itu. Jadi seolah-olah mereka masyarakat itu beribadah bareng dengan orang yang ataupun ulama ataupun nabi yang sudah meninggalkannya. Dan disinilah awal mula bentuk kesyirikan pada Allah SWT. Jadi mereka menyembah pada Allah, juga menyembah pada berhala itu, manusia yang dibikinkan sebagai penguat ataupun penyemangat mereka dalam beribadah. Maka mengapa Nabi Nuh ini disebut sebagai Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah SWT. Kalau Adam itu ya Nabi, Idris juga Nabi, kemudian Nuh itu sudah menjadi Rasul yang tugasnya
lebih berat lagi dari seorang nabi. Maka termasuk Nabi Musa diutus oleh Allah SWT dengan diberikan kitab suci Taurat. Kemudian juga Nabi Daud dengan kitab sucinya Zabur. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah kitab berupa Injil. Tapi Injil di sini bukan berarti Injil yang ada di zaman sekarang, karena Injil yang zaman sekarang ini sudah rubah isinya oleh manusia, sudah disesuaikan isinya. Yang tadinya Injil ini adalah merupakan firman Allah, kemudian diakal-akali oleh para filosof, orang-orang yang berpikiran lebih maju, jadi kemudian dirubah-rubah firman Allah. Jadi Injil yang sekarang tidak sama dengan Injil yang dulu Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian Al-Quran ini menjadi penyempurna dari kitab-kitab suci yang terdahulu, karena memang kitab suci yang terdahulu itu diturunkan hanya untuk kaumnya, sedangkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Jadi baik itu menjadikan landasan keilmuan, kemudian juga menjadikan landasan kita dalam beribadah, kemudian menjadikan di dalamnya ada peringatan dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kandungan daripada Al-Quran ini, terutama jika Al-Quran ini dimanfaatkan ataupun pergunakan oleh orang-orang di luar Muslim. Mereka hanya mengambil dari sisi keilmuannya saja. Jadi memang Al-Quran ini mengandung banyak sekali ilmu pengetahuan. Jadi kita yang umat Islam yang memiliki kitab suci Al-Quran ini, maka paling tidak kita senang, gemar untuk membacanya. Mari sudah disampaikan bahwasanya pahala dari membaca Al-Quran itu bukan dihitung berayat per surat, akan tetapi per huruf, di mana satu huruf itu adalah pahalanya 10 kebaikan. Jika kita tadarus Al-Quran 1-2 lembar, dihitung berapa hurufnya, itulah nanti dikalikan 10 kebaikan. Itulah total kebaikan yang kita lakukan di hari itu ketika membaca Al-Quran. Dibaca, dikeluarkan lagi Al-Quran kita dari lemari kita, dari rak kita, untuk selain menjadikan amalan tambahan amalan ibadah pada Allah, juga menjadikan kebanggaan kita bagi umat Islam untuk senantiasa membaca dan memperdomani Al-Quran. Mudah-mudahan di momen Nuzul Al-Quran, nanti malam kita lebih semangat lagi dalam mengkaji Al-Quran, kita lebih rajin lagi dalam membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Dan kemudian kita menjadi sebaik-baik orang, yaitu orang yang mempelajari membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kemudian mengajarkannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan terutama terhadap diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.